Mailar ruh abdikal fakir bapak dokter Janika bapak Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum sya'unillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashril jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alikna billadzina taqaddamu minas solihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Allahumma sakhir lana hadzal kitaba Allahumma sakhir lana hadzal kitaba Allahumma sakhir lana hadzal kitaba. Kita langsung baca ayatnya. Walaqad kudzibat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Walaqad kudzibat ya, wawunya masih atop, laknya lam ibtida, qadnya huruf tahqiq. Kudzibat fi'il madi majhul. Kudzibat rusulun naibul fa'il yang dirofakan dengan doma yang bertanwin. Min huruf jar qabli majrur wa huwa mudhof. Kaknya dhamir muttasil sebagai mudhof ilaih. Min qablika itu jadinya. Kemudian fasobaru, fasobaru itu fa-nya atop, sobaru fi'il madi, fa'ilnya hum, ala huruf jar ma isim mausul sebagai majrur. Kudzibu fi'il madi, fa'ilnya hum, fi'il madi majhul, naibul fa'ilnya hum. Wa udzu sama wawunya atop, udzu fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya hum. Hatta huruf lil ghoyah, ata itu fi'il madi, fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, humnya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Jadi hatta atahum, atahumnya ditakwil ya. Jadi sama kayak an, ada an masdariyah, cuman karena masuknya di fi'il mudhari, di fi'il madi, jadi dia mabni tetap. Jadi ata fi'il madi, dibacanya begitu. Tapi tetap ya artinya ada an ya. Cuman kebetulan ketemunya fi'il madi. Kalau fi'il madi mabni, jadi tidak berubah. Tapi kedudukan kalimatnya dia majrur, atahum majrur. Karena hatta itu aslinya huruf
jer. Itu. Nasruna, nasru fa'il. Fa'il dari ata. Yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Dhamir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi atahum nasruna itu majrur dari hatta. Wala mubaddila. Wawanya haliyah, la-nya nafilil jinsi. Mubaddila isim la yang dinasabkan dengan fathah. Li kalimatillah, linya huruf jar. Kalimati majrur yang dijerkan dengan kasroh karena jamak muannas salim. Gitu. Jadi mubaddilah. Terus li kalimatillah, li huruf jar, kalimati majrur yang dijerkan dengan kasroh karena jama muannas salim wa huwa mudhof Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi li kalimatillahi itu khobar ya. Khobar dari la. Itu ya. Terus berikutnya ada walaqad ja'aka. Nah, wawanya masih sama. Atop la-nya lam ibtida. Lam ibtida itu sama dengan lam taukid. Qadnya huruf tahqiq, ja'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ka-nya dhamir muttasil sebagai maf'ul bi. Min naba'il mursalin. Min-nya huruf jar. Naba'i majrur yang dijarkan dengan kasroh. Bahwa mudhof kayaknya dijerkannya bukan kasroh nih. Asalnya bisa nabaina ya. Kayaknya hilang nun. Sepertinya hilang nun. Di situ ada alif bengkoknya enggak? Ada ya. Nabai. Ada ya. Benar nggak? Nabai. Ya, bengkok alif. Ada. Berarti kalau ada tulisannya beda sih. Di situ pakainya apa alif bengkok? Alif hamzah. Kenapa? Nabai pakai hamzah. Nabai pakai hamzah bawah, Ya, terus oh. depannya ada huruf nggak? Iya. Iya ya. Iya, itu. Sudah hamzah. Nah, jadi ada dua kan berarti. Ada yang nggak ada, ya. Ya. Jadi kita ambil yang nggak ada. Jadi cara penulisannya berarti boleh pakai alif bengkok, boleh juga enggak. Jadi tetap dia bukan jamak. Jadi nabai. Ya, jadi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Gitu. Al mursalina mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Jadi kalau tulisannya beda-beda berarti ada dua cara penulisan kayak sarin. Sarin itu nulisnya alif sin ro tanwin rin. Ada juga tanwin terus ada alif bengkok belakangnya. Kenapa? Asal katanya itu saro alif bengkok. Saro sin ro alif bengkok saro gitu. Jadi cara penulisannya boleh pakai alif bengkok, boleh juga enggak. Termasuk ini berarti kalau memang ada yang tidak ada, berarti ada dua cara penulisan. Kalau di saya ada. Jadi nabai pakai alif bengkok kan. Nah, berarti kalau begitu nabaina. Ya. Tapi kita ambil nggak pakai ya. Jadi minya huruf jar, nabai majrur. Gitu aja. Nabainya majrur. Berarti bisa wa huwa mudhof gitu.
Al-mursalina mudhof ilaih yang dicairkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Gitu maksudnya. Ya, coba kita diartikan. Walaqad kudzibat, dan sungguh telah didustakan. Rusulun, ini jamak taksir ya. Jadi kalau jamak taksir itu kalau dibikin domir boleh hiya boleh huwa. Makanya di sini rusulunnya jadi fa'il, domirnya hiya, kudzibat gitu ya. Gitu, kudzibat. Jadi rusulunya jadi naibul fa'il. Kalau naibul fa'il kan asalnya maf'ul ya. Kalau maf'ul itu tidak terikat dengan domir. Laki perempuannya itu tidak. Tapi kalau fa'il itu harus matching. Sama-sama perempuan, sama-sama mudzakkar gitu. Nah, makanya di sini naibul fa'il. Jadi aslinya sebetulnya maf'ul bih, cuman bentuknya di majhul. Terus apa maksudnya? Ya punya maksud yang jelas ya. Itu lebih tegas. Itu ya. Min naba'il mursalin. Itu kan tadi ya. Tadi yang mana? Rusulun min qablik. Oh, yang atas ya. Lagi mengartikan ya. Jadi sungguh rasul-rasul sebelummu didustakan. Nah, jadi Allah memberi kalimat kepada Nabi, walaqad kudzibat rusulun min qablika, dan sungguh rasul-rasul sebelummu didustakan. Jadi apa maksudnya tuh Allah ngomongin Nabi begitu tuh, kira-kira apa maksudnya? Menghibur. Allah menghibur Nabi. Sebab Nabi sudah kelihatan sedih ya. Ketika umatnya diajak untuk beriman, dia tidak mau beriman. Itu Nabi kelihatan sedih. Padahal Nabi tugasnya fadzakir. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Ya. Jadi fadzakir, engkau hanya memberi peringatan. Hanya memberi peringatan. Jadi termasuk di sini. Mana tadi ayatnya? Nah, jadi Allah tuh hendak menghibur. Lihat di tafsirnya, fihi jar majrur di awal. Kalau jar majrur di awal pasti ketemu isim yang rofa. Maka dibaca tasliyatun. Fihi, di dalam ayat ini maksudnya begitu. Terdapat tasliyatun, hiburan lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi Allah hendak menghibur. Kenapa? Karena susahnya. Itu. Susahnya. Nabi Nuh dakwah 900 tahun ya, cuma dapat orang 77. Itu yang mau ikut di perahunya. Yang lainnya nggak mau. Kenapa coba? Karena umat Nabi Nuh tuh kaya raya, sehat, cakep. Orang itu kalau kaya raya, sehat, cakep, susah dinasehati. Tapi orang kalau udah mulai sakit-sakitan itu. Nah, udah mulai itu pada hilang. Itu nurut itu. Tapi ya enggak pukul rata. Kenapa? Ada 77 tadi yang ikut perahunya Nabi Nuh kan. Iya, jadi kita mudah-mudahan bagian dari yang itu. Gitu. Ya kan? Nah, Nabi Muhammad juga begitu, Pak. Susah gitu kan ya.
umat susah banget gitu. Maka muncul ayat ini untuk menghibur, fihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini untuk menghibur. Menghibur siapa? Menghibur Nabi. Kalau nabinya nggak ada berarti menghibur kita. Ya. Jadi kalau kita didustakan, ya jangan sakit hati. Nah, saat ini istri, malah istri lebih pintar daripada kita. Ya. Nah, itu harus terima. Rasul dulu juga begitu. Nah, itu yang disebut fihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi terhibur. Fasobaru ala ma kudzibu. Fasobaru, lalu mereka bersabar. Bersabarlah apa bersabar? Beda, kalau bersabarlah itu berarti fi'il amar. Iya, mereka bersabar. Gitu. Fasobaru. Itu mana tadi? Fasobaru ala ma kudzibu. Mereka bersabar atas sesuatu yang kudzibu, mereka dustakan. Wa udhu, ini wawanya atop, udhunya jadi tadi fi'il madhi kan, majhul. Wa udhu, dan mereka disakiti. Disakiti, udah didustakan, disakiti. Nah itu. Jadi kalau kita juga seperti itu nyunah. Ya, orang itu kalau sedang menegakkan agama Allah ya, pasti didustakan. Sebagian percaya, sebagian enggak. Nah itu dari dulu. Sampai kapan? Hatta atahum nasruna, sehingga pertolongan kami datang kepada mereka. Hatta, sehingga, atahum nasruna diartikan di belakang. Ya. Jadi wa udhu, apa tadi udhu? Dan mereka disakiti, sehingga pertolongan kami, fa'il dulu. Ya, tadi diartikan belakang. Nasruna itu dulu. Pertolongan kami atahum, datang kepada mereka. Nah, bagaimana cara pertolongan kami? Biihlaki qaumihim. Binya huruf jar, ihlaki majrur wa huwa mudhaf. Qaumi mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasrah, wa huwa mudhaf. Him dhamir muttasil sebagai mudhaf. Dengan menghancurkan kaum mereka, atau dengan cara kehancuran kaum mereka. Terus apa depannya dibaca? Fasbir, gitu kan? Fasbir, engkau bersabarlah. Hatta ya'tika, sehingga datang kepadamu. Apa yang datang kepadamu? An-nasru. Kenapa dibaca rofa? Fa'il. Hingga datang kepadamu pertolongan. Biihlaki qaumika, dengan menghancurkan kaummu. Jadi orang kalau melanggar itu pasti dirusak. Kita nggak merasa melanggar, itu penyakitnya. Ya. Nah, di sini wala mubaddila li kalimatillah. Dan la-nya itu bimakna la nafilil jinsi. Jadi artinya tidak ada. Mubaddila. Apa mubaddila? Isim la yang dinasabkan dengan fathah. Apa artinya? Mubaddila. Apa mubadilah enaknya apa? Badal. Apa badal? Pengganti kan?
Berarti badala yubadilu tabdil. Nah, isim fa'ilnya mubadilun. Ya, kalau dia kondisinya sebagai posisinya sebagai isimnya la, maka nasab. La mubadilah. Tidak ada yang menggantikan li kalimatillahi terhadap kalimat-kalimatnya Allah. Apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimatnya Allah? Lihat tafsirnya, mawaidihi. Mawaidihi, apa mawaid? Wa'dun, janji. Jadi tidak ada yang menggantikan kalimat-kalimat Allah. Apa yang dimaksud janji-janji Allah? Kalau Allah sudah menjanjikan, ya pasti terjadi. Ketika datang kepadamu kebaikan, pasti keburukan yang keluar. Gitu. Nah, itu namanya tidak ada kalimat yang bisa merubah. Yang dimaksud adalah merubah janji-janjinya Allah. Walaqad ja'akam min naba'il mursalin. Dan sungguh lanya sama, kodnya tahqiq, ja'a fi'il madi, fa'ilnya huwa, ka domir mutasil sebagai maf'ul bih. Sungguh dia datang kepadamu. Jadi dia telah datang kepadamu. Naba itu apa? Berita. Min naba'il mursalin. Apa berarti? Dari kabar-kabar gitu kan, berita-berita. Oleh berita apa? Mursalin, para rasul itu. Jadi walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu min naba'il mursalin, berita-berita Rasul, berita yang dibawa Rasul, maksudnya begitu. Atau boleh juga minnya itu litabain. Jadi sebagian berita-berita Rasul, sebagian berita Rasul-Rasul gitu ya. Nah, di situ ada yaskunu. Kalau yaskunu apa artinya? Sukun, sakinah, tenang ya. Yaskunu bihi kolbu apa kolba. Jadi sungguh telah datang kepadamu berupa atau sebagian berita Rasul-Rasul, sesuatu itu membuat tenang dengannya terhadap hatimu. Nah, gitu maknanya begitu. Berarti kolba maf'ul bih. Iya, tapi susah kalau tidak bisa dengerin kan. Susah. Di ayat 25 kalau nggak salah, sebelumnya itu. Coba buka lagi mengingatkan. Di ayat 25 itu wa minhum man yastami'u ilaika, dan sebagian dari mereka ada orang yang yastami'u ilaika. Dia mendengar ilaika, mendengarmu. Idza qara'ta, ketika engkau membacakan Al-Qur'an. Tapi sebagian ya. Dan ada lagi yang tidak bisa dengerin. Kenapa? Emang Allah udah siapin wa ja'alna ala qulubihim akinatan. Dan kami telah menjadikan atas hati mereka penutup. Atas, kalau ala kan berarti gini ya, nyentuh. Tuh, ini hatinya, hati mereka Allah bikin tutup, nyentuh. Makanya dia nggak bisa mendengar, nggak terpanggil gitu. Ketika Quran dibahas, dia nggak terpanggil. Kenapa? Allah ternyata menutup
Nah itu yang kita takutin, karena fiilnya madi kan, kami telah menjadikan atas hati mereka akinatan, agtiatan, penutup. Apa maksudnya? Li'an la yafqahuhu. Apa tujuan Allah menutup itu? Agar mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Ya itu. Terus satu lagi, wa fi adhanihim waqron. Dan di dalam telinganya ada sumbat. Siapa yang ngasih sumbatan? Allah, Pak. Kan tadi waja'alna. Ada dua, satu ala qulubihim akinatan gitu. Terus yang keduanya fi adhanihim waqron. Tujuannya li'an la yafqahuhu. Agar mereka tidak bisa memahami Quran. Nah, orang kalau nggak memahami Quran, ya udah sesat. Itu ayat 25 yang sudah waktu kemarin itu yang kita takutin. Jadi kalimatnya bagus ya. Jadi Allah tutup gitu. Jadi ada sebagian orang yang dia mampu mendengar gitu. Ketika Nabi menjelaskan Quran, dengerin gitu kan. Gitu. Jadi yang penting kan dengerin ya. Iya. Paham atau tidak paham itu bukan wilayahnya. Gitu. Itu yang penting dengerinnya. Itu Allah senang ketika fisik kita taat. Fisik aja dulu taat gitu. Nah itu yang dimaksud. Terus siapa yang nggak bisa dengerin? Nah itu tadi Allah, kami telah menjadikan di atas hati mereka itu penutup. Allah menjadikan di dalam telinga mereka sumbat sehingga tidak bisa memahami Quran. Itu yang kita takutin, Pak. Kita mah alhamdulillah karena seminggu sekali. Gitu. Jadi nggak masuk kategori itu. Nah itu mudah-mudahan. Nah di sini dipertegas lagi ya, sebagai penghibur untuk mudzakirnya gitu, yang memberi peringatannya. Jadi ketika mereka membangkang, orang nabi-nabi dulu juga didustakan gitu. Itu makanya fihi tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini adalah merupakan ayat penghibur agar nabi tidak putus asa. Akhirnya sobaru gitu kan. Alama kudzibu itu. Jadi para rasul itu sobaru atas sesuatu yang mereka didustakan, wa udzu, dan mereka disakiti. Kalau didustakan doang, ini mah didustakan, disakiti, iya kan? Ingat kan ceritanya Nabi Nuh pulang dakwah berdarah-darah gitu kan ya. Dan kalau sekarang itu mobilnya dikempesin gitu. Terus dicoret gitu kan, dikasih tanda. Iya kan? Nah, itu. Dulu Nabi Nuh itu begitu. Karena apa? Karena kembali lagi tadi, orang itu kalau sudah sehat, ganteng, punya duit, itu susah itu dinasehatin. Siapa? Iya, umat Nabi Nuh itu begitu. Ya, tapi kita jadi yang di perahu, walaupun sehat, banyak duit, ganteng, tapi yang mau mendengar itu tadi ya, tidak tersumbat, tidak ada penutup gitu. Ya mudah-mudahan ya. Nah ternyata tidak ada yang merubah kalimat-kalimatnya Allah. Maksudnya janji-janjinya Allah. Ketika Allah berjanji pasti terbukti. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian berita rasul-rasul yang sesuatu yang berita-berita rasul-rasul. Nah berarti emaknya itu isi mausulnya sebagai badal dari naba ya. Nah, kan dari sebagian berita-berita rasul-rasul ya. Nah, itu. Jadi
Beritanya apa? Ma, sesuatu yang yaskunu, sesuatu itu membuat tenang. Bihi, dengan berita atau dengan sesuatu itu. Qalbaka, terhadap hatimu. Kenapa hati kita keruh tuh, kenapa Pak? Nah, kalau bahasa lu ya dulunya deh. Oh bukan. Ini keduanya. Hati keruh itu kenapa? Karena dua hal kan ya. Yang pertama adalah mukhalafatun, sikap berbeda kita dengan kemauan Allah, itu bikin hati keruh. Yang keduanya munazaatun. Munazaatun itu sikap menentang. Itu dalam i'rabnya itu tidak dikasih wawo, berarti KW1 semua. Tapi kalau dikasih wawo itu berarti KW1 KW2. Mukhalafatun wa munazaatun itu berarti KW1 KW2. Itu tidak ada persis badal itu. Kalau badal itu kan pengganti. Kalau pengganti kan harus pas. Ya, ban kita mau diganti, ban motor ya nggak bisa, ya kan? Kalau pengganti itu harus pas. Nah itu sama itu. Jadi rusaknya jiwa itu karena dua hal itu tadi. Sikap berbeda kita dengan kemauan Allah, mukhalafatun, dan sikap menentang kita terhadap ketetapan Allah. Makanya orang yang al-i'tiradu, i'tiradu berpaling ya. Orang yang bukan berpaling, apa ya? Menentang. Ada lagi bukan menentang, ada lagi yang lebih tepat. Membangkang. Iya. Jadi al-i'tiradu pembangkangan maknanya. Pembangkangan terhadap Allah. Al-i'tiradu apa ya? Alal haqqi azza wa jalla. Jadi pembangkangan terhadap ketetapan Allah, maksudnya gitu ya, ketetapan Allah. Orang kalau membangkang terhadap ketetapan Allah, maka 4 hal akan mati. Apa itu 4 hal? Pertama adalah mautuddin, matinya agama. Berarti kita tidak beragama kalau kita itu membangkang atas ketetapan Allah inda nuzulil aqdari, ketika takdir itu datang gitu. Kalau takdirnya baik menurut kita nggak bakal menentang, membangkang. Tapi kalau takdirnya itu jelek, yang menurut kita itu tidak baik, ya kita menentang. Nah itu berarti satu tanda bahwa kita itu mati tahu ininya apa, agamanya. Terus yang keduanya mautut tauhid. Iya, ketauhidannya mati. Apa tauhid? Rela diatur oleh yang satu. Berarti rela diatur oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiganya mautu tawakuli wal ikhlasi, mati tawakal dan keikhlasannya. Tawakal itu ingat ya, ada lafaz la tahzan innallaha ma'ana. Itu tawakal itu. Jadi kalau ada orang bilang la tahzan, apa artinya? Janganlah engkau bersedih. Kalau ada kalimat janganlah engkau bersedih, berarti ada pembukanya dulu. Sudah berusaha semaksimal mungkin, terus tidak berhasil. Nah itu baru muncul tuh la tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana. Itu yang disebut tawakal. Jadi tawakal itu pasti ujungnya itu kepada Allah. Jadi usaha maksimal dulu, kemudian tidak berhasil, maka muncul kalimat la tahzan.
Jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Siapa yang bersama Allah itu siapa? Orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Gitu Pak. Ya. Orang yang sabar. Ada ini di sini nanti. Nah, ada di Riyadhah. Ya gitu Pak. Mudah-mudahan kita digolongkan. Gitu ya. Masih kuat. Jadi Allah tidak merubah kalimat-kalimatnya. Maksudnya mawadihi, janji-janjinya Allah itu tidak merubah, tidak akan dirubah. Ya. Tadi tafsirnya ada yang belum ya? Fasobaru, maka mereka bersabar ala makudzibu, terhadap sesuatu yang mereka telah didustakan, wa udzu, dan mereka telah disakiti, hatta atahum nasruna, sehingga pertolongan kami datang kepada mereka. Bagaimana caranya? Biihlaki qaumihim, dengan menghancurkan kaum mereka. Fasbir, maka engkau bersabarlah, hatta ya'tika. Ya'ti itu fi'il mudhari, fa'ilnya depannya nasru, an-nasru. Biihlaki qaumika, engkau bersabarlah, fasbir, hatta, sehingga ya'tika, datang kepadamu, an-nasru, itu fa'ilnya, pertolongan. Biihlaki qaumika, dengan kehancuran kaummu. Gitu. Jadi kalau kaumnya hancur, itu tanda bahwa pertolongan Allah datang. Karena dia didustakan oleh kaumnya. Gitu. Jadi kita jangan takut ketika kita memberikan nasihat terus didustakan. Nah, jangan takut. Nyantai aja, berarti kita mirip-mirip Nabi. Gitu kan ya. Tapi kalau sekali nasihat dituruti terus, nah itu malah khawatir gitu. Khawatir apa? Khawatir tidak nyunah. Jadi kalau kita nasihatin istri, ngomongin anak, terus kayak nggak dianggap gitu, ya, apa yang harus kita lakukan? Fasobar. Iya, fasobaru. Atau kudzibat rusulun min qablika, rasul-rasul dulu juga didustakan. Jadi kalau kita didustakan ya jangan sakit hati. Rasul yang mulia aja didustakan, apalagi kita kan. Nah itu yang dimaksud dengan pelajaran. Quran tuh ngajarin gitu. Kita pengennya kalau nasihatnya diturutin kan ya. Kalau nggak diturutin kesel. Iya, itu namanya hilang keikhlasan tadi. Ya kan? Berarti kita mengadakan pembangkangan kepada Allah. Kenapa? Karena kita melakukan 4 hal tadi. Akhirnya matinya tauhid. Terus apa tadi? Yang kedua. Agamanya mati, tauhidnya mati. Tawakal dan ikhlasnya juga mati. Nah itu. Nah kalau serba mati gimana gitu kan? Nah coba lanjut ya, masih kuat kan ya? Dikit lagi. Apa tadi ya? Di ayatnya udah kan? Ya tadi saya jelasin tidak ada yang mampu merubah, menggantikan terhadap kalimat-kalimatnya Allah. Apa yang dimaksud? Janji-janjinya Allah. Jadi kalau Allah menjanjikan itu pasti terjadi ya. Tidak ada yang bisa menggantikan kalimat itu. Contoh, Allah itu selalu memberi jalan keluar pada orang yang bertakwa. Ya. Nah, itu tidak bisa dirubah. Itu udah jadi ketetapan Allah. La mubaddila li kalimatillah. Itu tidak bisa dirubah kalimat itu. Kalau kita pengen diberi jalan keluar ya masuklah kategori kita menjadi orang yang bertakwa. Itu Pak. Itu namanya kalimat-kalimat Allah yang tidak bisa dirubah. Ya, pasti terjadi pada diri kita. Akibat
akibatnya ya. Nah itu walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh datang kepadamu berita rasul-rasul gitu. Maknya tadi badal ya, jadi sesuatu yang dengannya menjadi tenang qalbaka, hatimu. Nah, udah. Ya coba lihat riyadahnya. Baca ulang biar berkah. Baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kurribat rusulun min qablika fihi tasriyatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna biihlaqi qaumihim fasbir hatta ya'tikan nasru biihlaqi qaumika wala mubaddila li kalimatillahi mawa'idihi walaqad ja'aka min naba'il mursalina ma yaskunu bihi qalbaka. Ya, sampai situ berarti ya tafsir. Yuk sekarang kita lihat di riyadhahnya. Lumayan juga ini. Matanya yang lumayan. Man izdada. Izdada itu apa? Zada yazidu, bertambah. Maknanya isim syarat kalau di awal jadi mubtada. Barang siapa dia bertambah fil ilmi, dalam ilmunya. Apa yang bertambah? Rusydan, tamyiz. Ya. Kenapa? Karena maknanya kayak timbangan, bertambah. Jadi barang siapa dia bertambah dalam ilmunya, apanya? Rusydan. Nah, itu ada pertanyaan, apanya? Rusydan. Bisa diartikan petunjuk, bisa diartikan kecerdasan. Jadi orang kalau tambah ilmunya, tambah kecerdasannya. Falam yazdad fid dunya zuhdan. Nah, ini yang bahaya. Lalu mereka tidak bertambah fid dunya, dalam urusan dunia, zuhdan, kezuhudannya. Jadi ilmunya tambah tapi tidak zuhud. Harusnya ilmunya tambah, zuhudnya bertambah. Gitu. Makanya di sini disebut jawab syaratnya lam yazdad minallahi illa bu'dan. Lam yazdad, maka sungguh dia tidak akan menambah minallahi, dari Allah, illa, kecuali bu'dan, kejauhan. Jadi orang bertambah ilmunya tapi tidak zuhud. Nah, maka dia tambah jauh dengan Allah. Ya, harusnya kan tambah dekat ya. Ini enggak. La yakhfa 'ala Allahi syai'un bi ainihi. La yakhfa, tidak ada yang tersembunyi 'ala Allahi, atas Allah, syai'un, sesuatu pun. Kenapa sih? Bi ainihi, dengan pandangannya. Berarti Allah punya mata-mata yang banyak, sehingga tidak ada yang mampu bersembunyi di atasnya. La yakhfa 'ala Allahi syai'un bi ainihi, dengan matanya, pandangannya. Apa itu? Ma yatahammalul mutahammiluna min ajlihi. Ma, sesuatu yang yatahammalu, akan membawa. Siapa? Al mutahammiluna, orang-orang yang
mendapat beban. Siapa orang yang mendapat beban, Pak? Kita. Kita itu orang yang mendapat beban. Ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh. Itu berarti kita itu kena beban. Ya. Jadi Allah sesuatu tidak tersembunyi atas Allah terhadap sesuatu yang orang-orang yang mendapat beban membawanya. Min ajlihi, karenanya. Ngerti nggak maksudnya? Siapa sih yang dapat beban? Kita, ya. Kenapa kok kita? Karena kita yang diperintah dan kita juga yang dilarang. Itu namanya beban. Nah, ketika sesuatu didapat, ya, tapi nggak cocok, beban kan ya? Beban. Materi kemarin itu orang soleh itu sirun. Orang soleh itu sirun apa? Sir. Melihat yang tidak terlihat, itu orang soleh. Kalau orang biasa melihat sesuatu yang kelihatan mata, ya, itu bedanya. Terus orang soleh itu apa ya? Diem ya. Tidak jahrun, tidak rewel. Jahar itu kan bersuara ya, maknanya rewel, apa-apa diomong. Nah, gitu. Orang soleh juga, orang soleh itu diem. Nah, makanya di sini ketika seseorang itu mendapat beban dan diberi beban oleh Allah, karena Allah, isbiru, itu cirinya. Kalian pasti sabar. Ma'ahu, bersama ketetapannya. Berapa lama? Sesaat. Jadi kalau kita bisa bersabar sesaat aja, maka Allah akan beri kelebihan. Apa itu? Wa qad ra'aitum lutfahu wa in amahu. Sungguh kalian pasti melihat lutfahu, kelembutan Allah, wa in amahu, dan kenikmatan Allah, sinina, bertahun-tahun yang lalu. Ngerti maksudnya? Jadi kalau kita sabar sedikit aja, sabar, maka Allah akan perlihatkan. Ra'aitum lutfahu, Allah akan memperlihatkan kepadamu kelembutan Allah. Allah tuh enggak tegaan gitu maksudnya. Wa in amahu, dan kenikmatannya. Kapan? Sinina tuh bertahun-tahun. Apa contohnya? Kita sakit gigi 2 bulan. Lama apa sebentar? Sakit gigi 2 bulan. Karena bertahun-tahun. Lama kan? Jadi sebentar. Kalau kita sabar, sedikit aja sabar, maka akan tergambar tuh. Allah akan perlihatkan bahwa kalian itu menyaksikan kelembutan Allah. Betapa enaknya kemarin gigi saya nggak kayak gini. Nah, itu orang sabar itu. Ya, jadi kelembutan Allah akan terlihat. Terus kenikmatan Allah akan terlihat. Kapan itu? Sinina, bertahun-tahun yang lalu gitu. Sakit gigi 2 bulan, sehatnya 46 tahun. Menang apa untung? Sudah menang ya untung. Tapi kita ngeluh kan ya. Sakit gigi nggak sembuh-sembuh ya udah 2 bulan begitu. Padahal sih sehatnya 46 tahun. Nah, orang kalau tidak sabar nggak bisa. Makanya di sini sabar itu ternyata keberanian. As-suja'atu sobrun sa'atun. Keberanian itu adalah kesabaran yang sesaat. Jadi kalau kita mau sabar sesaat aja, Allah itu akan perlihatkan, ya, akan perlihatkan
masa lalu kita yang penuh dengan kenikmatan. Ya, ingat waktu SMA lah gitu. Ibaratnya begitu ya. Kita waktu SMA enak ya. Satu, jarang sakit. Ya Pak Haji. Kita waktu SMA jarang sakit, sehat terus. Nah itu. Itu namanya in'amahu sinina. Begitu umur sudah 50 tahunan sakit-sakitan. Nah itu. Kalau kita berani sabar sesaat, ya, kita akan diingatkan oleh Allah bahwa Allah itu lembut kok sama kita. Allah itu baik, Allah itu memberi nikmat gitu Pak. Nyambung ya. Jadi siapa orang yang berani? Orang yang berani adalah orang yang sabar. Gitu ya. Kalau istri kita berbuat kesalahan, bawaannya pengen marah kan ya. Bawaannya pengen marah. Kalau marah, apa yang terjadi? Berarti kita nggak berani. Kalau pemberani dia mampu menahan, itu pemberani namanya. Tapi kalau loswat, pengen marah jeder, ya maka yang akan didapat adalah kekecewaan. Gitu ya. Nyambung ya. Jadi keberanian itu adalah orang yang sabar sesaat. Gitu. Jadi bukan orang pemberani itu kalau perang di depan, nggak mesti begitu. Kita punya peran sendiri-sendiri. Terakhir, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Gimana cara tahu bahwa diri kita itu sabar? Dua. Pertama, bin nasri, dengan pertolongan yang Allah beri. Gitu, Pak. Jadi kalau kita selalu ditolong oleh Allah, berarti kita itu orang sabar. Tapi kalau kita tidak pernah ditolong oleh Allah, ya udah, kita nggak tergolong orang yang sabar. Satu, bin nasri. Yang keduanya, walut wazufri. Itu aslinya ada alifnya ya. Jadi bukan wali, tetapi wazufri. Apa itu? Perolehan. Jadi orang kalau sabar bersama Allah, satu, Allah pasti menolong. Yang kedua, perolehan keberuntungan, kesuksesan, nah itu akan kita raih. Tapi syaratnya sabar. Ya, selesai juga ya. Yuk kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Man izdada fil ilmi rusydan falam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan la yakhfa 'ala Allahi syai'un bi ainihi ma yatahammalul mutahammaluna min ajlihi isbiru ma'ahu sa'atan wa qad ra'aitum lutfahu wa in'amahu sinina as-syuja'atu was-sabrun sa'atu innallaha ma'as sabirina bin nasri wad-dhufri. Sesungguhnya Allah ma'as sabirin beserta orang-orang yang sabar dengan cara bin nasri, Allah selalu menolong, wadzufri dan kesuksesan Allah akan berikan asal sabar ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Aduh, berat matanya, tapi insya Allah nggak lepas kontrol. Yuk kita tutup dulu sambil ngobrol.